Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Sesuai yang kalian lihat di judul 5 film bertahan hidup di laut yang diangkat dari kisah nyata. Kalau mendengar film tentang kecelakaan di laut, mungkin sebagian besar dari kalian akan teringat film legendaris yang disutradarai oleh James Cameron. Ya, apalagi kalau bukan Titanic. Tapi ada sederet film-film lainnya yang mengangkat kisah kecelakaan di laut yang gak kalah seru dari Titanic yang gue saranin buat kalian semua. Jadi sengaja gue gak masukin film Titanicnya yang mungkin sebagian besar dari kalian udah nonton filmnya. Oke, langsung aja seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang kabarnya dibuat berdasarkan kisah nyata dari Tom dan Eileen yang pergi menyelam ke Great Barrier Reef Australia dan secara nggak sengaja tertinggal oleh rombongan. Film ini berjudul Open Water. Film yang menceritakan seseorang bernama Daniel Kinner dan Susan Watkin. Mereka merupakan sepasang suami istri yang memutuskan untuk pergi scuba diving ke Australia. Namun keduanya terpisah dari rombongan scuba diving dan terjebak di tengah laut. Keduanya lalu percaya bahwa nggak akan ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tak hanya itu, Daniel dan Susan juga menjadi incaran para hiu, ubur-ubur, serta ikan-ikan kecil yang kelaparan dan terus mengelilingi mereka. Film Open Water disutradarai oleh Chris Kentish dan dibintangi oleh Blanchard Ryan, Daniel Travis, Saul Stein, dan masih banyak yang lainnya. Film Open Water ini menyuguhkan kengerian tengah laut. Jujur, dari konsep mereka berdua aja terapung di tengah laut itu bener-bener menjadi kengerian tersendiri buat gua. Belum lagi masuknya hiu dan cuaca hujan menambah kengerian konsep yang mereka mainkan. Jadi, udah serem makin serem. Emosi, capek, lapar, dehidrasi, dan saling menyalahkan juga turut hadir memainkan kondisi mereka berdua. Film low budget dengan pengambilan kamera ala-ala handycam yang luar biasa, ngerinya ini wajib banget masuk ke daftar list tontonan kalian. Film Open Water tayang perdana pada 26 Oktober 2003 dan mendapat skor sebesar 5,7 di IMDb dari 50.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film kedua ini diisi dengan film perjalanan mereka yang luar biasa untuk bertahan hidup. Film ini juga diangkat dari kisah nyata di tahun 1820 yang menginspirasi novel Moby Dick. Film ini berjudul In the Heart of the Sea. Film ini menceritakan tentang para nelayan dari Nantucket yang berkelana di atas samudra untuk berburu minyak ikan paus di sekitar tahun 1820. Peradaban manusia masih sangat bergantung dengan minyak ikan paus sebagai bahan bakar. Owen Cash adalah seorang nelayan di kota Nantucket yang terkenal dengan kelihayannya menangkap ikan paus untuk diambil minyaknya. Suatu hari ia telah dijanjikan akan memimpin kapal esek untuk menjadi kapten. Tapi sayangnya tiba-tiba rencana tersebut berubah. Para pengusaha kapal tiba-tiba memilih George Pollard dari keluarga nelayan Pollard untuk memimpin kapal esek sebagai nakoda. Film In the Heart of the Sea disutradarai oleh Ron Howard dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Ben Whishaw, Michael Fairley, Tom Holland, Brendan Gleeson, dan masih banyak yang lainnya. Film dengan plot cerita yang dihadirkan rupanya sedikit di luar dari ekspektasi gua. In the Heart of the Sea yang diharapkan akan menampilkan lebih pertarungan sekelompok nelayan melawan paus raksasa ternyata nggak begitu. Penonton akan diajak ke dalam drama survival antara hidup atau mati, di mana para awak kapal harus terombang-ambing di lautan setelah kapal isek mereka hancur. Visualisasi yang menakjubkan dengan efek 3D menjadikan film ini kian memanjakan mata para penonton lebih memukau. Apalagi saat badai besar menerpa kapal isek di tengah laut. Kekacauan yang dihadirkan terlihat benar-benar sempurna. Film In the Heart of the Sea tayang perdana pada 7 Desember 2015 dan mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb dari 100.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film ketiga yaitu film yang mengangkat dari kisah nyata Harlan Dixon, Tony Pastula, dan Gene Aldrich yang pada waktu itu terombang-ambing di laut selama 34 hari. Film ini berjudul Against the Sun.
Film yang menceritakan dalam salah satu kisah nyata paling mengerikan dari Perang Dunia Kedua. 3 penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat kecelakaan ke tanah setelah mereka dibombardir oleh torpedo di Pasifik Selatan dan menemukan diri mereka di atas rakit kehidupan kecil. Dikelilingi oleh laut terbuka, nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada harapan penyelamatan melawan rintangan yang luar biasa. 3 orang asing ini virtual harus bertahan dari badai, hiu, kelaparan satu sama lain ketika mereka mencoba untuk berlayar lebih dari 1000 mil ke tempat yang aman. Film Against the Sun disutradarai oleh Bryan Falk dan dibintangi oleh Gareth Dillahunt, Tom Felton, Jack Abel, dan masih banyak yang lainnya. Film dengan cerita yang menarik dan gue sangat merekomendasikan banget film yang satu ini. Film kisah nyata yang luar biasa yang diceritakan dengan jujur dan dilakukan dengan sangat baik. Acting para pemain benar-benar sangat mendalami karakternya masing-masing. Film-film sejarah bisa terasa sedikit kaku atau terlalu dramatisasi. Tetapi film yang satu ini benar-benar perfect dari semuanya. Acting, musik, plot story, pokoknya kalian harus nonton sendiri film yang satu ini dan selamat menonton. Film Against the Sun tayang perdana pada 23 Januari 2015 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb dari 5.000 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG. Film dengan rating ini memerlukan pendampingan orang tua karena ada konten yang dinilai kurang cocok untuk anak-anak. Film keempat akan diisi dengan film yang mengangkat dari kisah nyata perjalanan Donald Crowhurst dalam usahanya untuk memenangkan kompetisi Sunday Times Golden Globe Race. Film ini berjudul The Mercy. Pada tahun 1968, seorang pebisnis asal Inggris bernama Donald Crowhurst memutuskan untuk mengikuti Sunday Times Golden Globe Race. Sebuah kompetisi balap emas di keliling dunia yang hanya boleh diikuti oleh 1 orang per kapal. Meskipun Crowhurst hanya seorang pelaut amatir, ia tetap yakin untuk mengikuti kompetisi tersebut dan akhirnya harus meninggalkan sang istri dan anak-anaknya. Tapi perjalanan Crowhurst mengelilingi dunia seorang diri ternyata tidak berjalan mulus karena dilanda berbagai masalah dan bencana. Film The Mercy disutradarai oleh James Marsh dan dibintangi oleh Colin Firth, Rachel Weisz, Kate Scanner, Jonathan Bailey, David Tewlis, dan masih banyak yang lainnya. Film ini mengambil contoh dari kisah seorang yang tidak ingin menerima kekalahan secara lapang dada. Dan dia memilih untuk mengorbankan seluruh hidupnya yang sudah dia bangun dari awal dengan membiarkan egonya untuk tetap membara agar mimpinya bisa terwujud. Walaupun ini tipikal film biografi yang kelam, gue tetap menikmatinya karena sangat menggambarkan ego seorang pria yang sangat banyak ditemui di kehidupan nyata. Dan seharusnya kita bisa belajar dari kisah Donald Crowhurst ini. Nggak semua ego kita pantas untuk diperjuangkan dibandingkan dengan pengorbanan yang diberikan. Menurut gua, film ini layak untuk mengisi waktu luang kalian. Film biografi yang sangat menonjolkan sisi kelam sang karakter utama. Film The Mercy tayang perdana pada 28 November 2017 dan mendapat skor sebesar 6,0 di IMDb dari 6.000 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang mengangkat dari kisah nyata perjuangan Tommy Oldham pada tahun 1983 yang harus bertahan hidup sendirian selama 41 hari di Samudra Pasifik sebelum akhirnya ia mencapai Hilo, Hawaii. Film ini berjudul Adrift. Film yang menceritakan perjalanan seorang bernama Tommy Oldham setelah kapalnya dihantam badai besar. Tommy Oldham kehilangan tunangannya yaitu Richard Sharp dan harus berusaha bertahan hidup sendirian serta mencari daratan untuk menyelamatkan dirinya. Dalam perjalanannya, Tommy juga mulai berhalusinasi dan mengira bahwa Richard selamat dari badai tersebut dan masih bersamanya di kapal. Film Adrift disutradarai oleh Baltasar Kormacur dan dibintangi oleh Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Grace Palmer, dan masih banyak yang lainnya. Seperti halnya film drama yang diangkat dari kisah nyata, klise dan sederhana, bahkan penonton pun seperti udah bisa menebak seluruh cerita hingga akhir film. Sepasang manusia memiliki hobi yang sama, kemudian jatuh cinta dan berpergian bersama menikmati kehidupan mereka. Hal ini juga benar-benar diinginkan semua orang, terutama gue sendiri. Film yang menyajikan nggak semua tebakan penonton benar. Berkat alur cerita dan naskah yang dipersiapkan dengan cukup baik, sebuah twist diselipkan menjelang akhir film dan membuat semua yang ada di pikiran penonton hanyalah rekaan pikiran aja. Film Adrift tayang perdana pada 1 Juni 2018 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb dari 42.000 lebih penonton yang nge-vote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film bertahan hidup di laut yang diangkat dari kisah nyata. Kalau dari kalian mau menambahkan list film yang seperti ini dan juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan yang terpenting share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.